Perjalanan dinas ya. Iya. Kalau di Kemendagri sebenarnya kalau dari bagian aku sendiri itu Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentalks atau Pendapatan Talks. Jadi seperti episode-episode sebelumnya, Pentalks ini adalah podcast yang membahas hal-hal seputar kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang nantinya menjadi tempat pengabdian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, jadi dengan adanya Pentalks ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi seputar instansi-instansi yang menampung lulusan PKN STAN dan juga sharing session antar alumni PKN STAN. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Afan Ghaffar Firjatullah, biasa disapa Aga. Prodi D3 PBB Penilai 2019 dan saat ini alhamdulillah sudah menjadi alumni PKN STAN 2022. Dan juga saat ini saya berkesempatan menjadi moderator untuk dapat berbincang dan sharing bersama dengan kakak-kakak alumni PKN STAN yang telah ditempatkan di instansi pemerintahan. Dan untuk Pentalks episode ini akan membahas seputar Kementerian Dalam Negeri atau biasa disingkat Kemendagri. Dan kita telah kedatangan narasumber dari Kemendagri. Selamat datang Kak, apa kabar? halo baik. Oke, baik ya Kak ya. Baik, langsung saja Kakak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Silakan mungkin minimal mencakup nama, asal prodi di BKN STAN, dan penempatan di instansi dan kantor mana Kak. Selebihnya untuk perkenalan kami silakan kepada Kakak. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Cairul Isabella, biasa dipanggil Cai atau Bella juga boleh. Dulu di PKN STAN lulusan D3 Akuntansi, masuk 2017, lulus 2020. Sekarang penempatan di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Biro Keuangan dan Aset, Sekretariat Jenderal Kantor Pusat. Baik, berarti bisa dipanggil Kak C ya Kak ya? Ya, boleh. Oke, siap Kak. Kayaknya langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan kita ya Kak ya. Oke, ini Iya, Kakak lanjut. boleh. Baik. Baik, sekarang Kakak udah ada di Kemendagri ya Kak ya. Mungkin boleh dijelaskan Kak, Kemendagri itu apa Kak? Mungkin profil Kemendagrinya Kak. Mendagri itu Kementerian Dalam Negeri sendiri itu kita tugasnya menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri ya. Jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat yang diurusin. Terus Kemendagri sendiri itu ada 11 eselon 1 ya. Eselon 1 itu terdiri dari Sekjen sendiri, Sekretariat Jenderal, terus Inspektorat Jenderal, ada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan terakhir itu ada BPSDM. Nah, dari 11 eselon 1 sendiri, aku ngerinciin di Setjen aja ya, di Sekretariat Jenderal, karena aku penempatannya juga di Setjen. Di Setjen sendiri itu ada biro-biro, biro-biro pusat, itu ada biro perencanaan, biro kepegawaian, biro organisasi dan tata laksana, biro hukum, biro administrasi pimpinan, biro umum, dan yang terakhir biro keuangan dan aset, tempat aku bagian keuangan, bagian perbendaharaan, bagian akuntansi dan pelaporan, sama bagian pengelolaan barang milik negara. Itu yang mungkin familiar ya buat anak STAN kalau di bagian-bagian biro keuangan dan aset itu. Terus kalau untuk tugas dan fungsinya itu sebenarnya bisa kalian cek di, kalau kita tuh punya Permendagri namanya, itu bisa dicek di Google. Permendagri nomor 13 tahun 2021 itu rinci tentang tugasnya, fungsinya, terus ada bagian apa aja, subbagian apa aja gitu. Kurang lebih Kemendagri itu ya itu banyak kantor vertikalnya. Hmm, baik Kak. Berarti ini ada vertikalnya ya Kak Kemendagri Kak. Kalau Ya, lulusan PKN, apakah ada yang ditempatkan di vertikalnya Kak?
Untuk lulusan tahun 2018 itu ada yang ditaruh di vertikal daerah. Mm-mm. Kalau untuk lulusan tahun aku sendiri, 2019 juga ada. Untuk lulusan tahun aku sendiri itu nggak ada. Semuanya di pusat. Oke. Tapi nggak semuanya di sekretariat jenderal, tapi kan di pusat itu ada beberapa eselon 1 juga yang taruhnya di pusat. Nah, tersebarnya di situ, tapi semuanya di pusat. Oke, siap Kak. Nah ini kalau misalkan ngomong-ngomong tentang vertikal nih Kak, biasanya teman-teman tuh takutnya daerahnya terlalu nggak bisa dijangkau gitu Kak. Kalau misalkan di Kemendagri sendiri, Hmm. di daerahnya gimana Kak kira-kira di vertikal kantornya? Kalau vertikal itu sebenarnya tempatnya terjangkau semua sih, tapi emang yang agak jauh gitu ya dari kota itu mungkin kalau dia penempatan di vertikal di kantor IPDN. Jadi kita bisa juga Hmm. penempatan di IPDN. Itu maksudnya penempatannya di bagian ini ya, bagian keuangannya di IPDN gitu misalnya. Itu kan IPDN itu biasanya di ini apa namanya enggak yang di tengah kota gitu. Tapi ya bisa dijangkau sih. Oh, berarti masih aman lah ya Kak. Sengaja vertikalnya masih bisa dijangkau gitu kan. Aman. Oke. Masih aman kok, masih ada bandara di situ. Iya. Oke, makasih Kak. Ini kita agak flashback sedikit nih, Kak. Dulu waktu pemilihan penempatan nih, Kakak gimana pilihan satu Hmm, 2 3-nya kalau boleh tahu Kak. Dan mungkin gimana Kak strategi Kakak pada waktu itu Kak? boleh ya flashback ya. Pilihan penempatan kita waktu tahun lulusan kita itu dikasih 3 pilihan. Nah, disuruh milih 3 dan itu hanya memilih kementeriannya apa gitu. Jadi kementerian atau lembaga apa. Jadi aku yang pilihan pertama itu aku taruhnya BPK. Pilihan kedua Hmm. itu Kemendagri, pilihan ketiganya PUPR. Tapi jadi dari awal emang angkatan aku tuh udah nyiapin diri gitu loh. Kalau kita itu pasti kebanyakannya di luar Kemenku, terutama di diploma akuntansi gitu, jurusan akuntansi misalnya. Uh, terus turns out pas pengumuman penempatan tuh ternyata di angkatan aku tuh banyak ternyata yang masuk Kemenku, bahkan yang nggak pilih Kemenku Hmm. pun masuk di Kemenku Masuk. pilihan, masuk penempatan Kemenku maksudnya. Jadi emang Hmm. apa ya, sebenarnya penempatan ini tuh serandom itu gitu, serandom itu dan nggak ada yang tahu kriteria penempatan itu dari mana. Tapi rata-rata yang dapat Kemendagri itu teman-teman aku itu emang yang naruh Kemendagri itu di pilihan mereka, entah pilihan 1, 2, atau 3 gitu, kayak variatif gitu loh. Tapi mereka rata-rata masukin Kemendagri itu menjadi pilihan. Tapi mungkin waktu aku milih penempatan tuh juga kita tuh ngelihat dari survei kementerian. Jadi kita tuh waktu pertama itu ada 2 kali survei. Survei yang pertama itu cuma disuruh milih 1. Nah, pas survei itu terus nanti survei angkatan juga dibikin, nanti kelihatan itu kementerian yang populer itu yang mana gitu. Jadi dari situ kalian tuh kayak bisa ngira-ngira, oh ini populer nih, banyak nih yang di sini gitu. Terus kayak kita nanti ada hitungan IPK dan SKD gitu kan. Nanti ada perankingan juga. Terus kita kayak jadi bisa mempertimbangkan ini kira-kira dengan IPK dan SKD aku segini, oke nggak ya kalau aku ngambil kementerian yang ini gitu. Saya tuh kayak gitu cara ngira-ngiranya, walaupun kita juga nggak tahu ya sebenarnya yang mana yang paling masuk apa bukan masuk apa sih, sebenarnya yang mana kriterianya tuh yang cocok buat kita jadiin standar untuk memilih kementerian apa gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau tips dari aku, kalau pilihan pertama itu sebenarnya kalian pilih aja apa yang emang kalian mau gitu, apa yang emang kalian pengen di pilihan 1 itu. Terus ya nanti pilihan kedua ketiganya baru kayak mempertimbangkan IPK, SKD dan segala macamnya gitu. Nah terus sebenarnya tuh kayak pilihan penempatan itu kayak mau kalian taruh di pilihan berapapun, mau nggak kalian taruh pilihan pun, kalau emang kalian ditakdirin di situ, ya akan di situ gitu. Contohnya yang Kemenku, teman-teman aku tuh banyak yang nggak milih Kemenku, bahkan tiba-tiba masuk Kemenku. Kadang memang ada yang dia milih, memang dia masuk. Ya itu tadi. Dan yang paling poin terpentingnya pas milih penempatan itu, ikutin pilihan kita sendiri gitu. Jangan sampai karena kata temen, karena terpengaruh ini, terpengaruh itu, terpengaruh omongan orang tua, paksaan dari sana sini, jangan. Karena ini kayak tempat kerja yang akan kalian lewati kayak bertahun-tahun gitu. Jadi jangan sampai
jadi penyesalan. Seenggaknya kalau kalian masuk di pilihan itu nggak ada penyesalan, walaupun nanti misalnya amit ya kalian dapatnya yang di kementerian yang nggak kalian pilih gitu. Itu aja sih. Kalau untuk tentang flashback penempatan. Oke, terima kasih ya Kak buat ininya, saran buat milih penempatannya juga ya Kak ya. Oke, sekarang Kakak di Kemendagri ini ditempatkan di seksi apa atau mungkin SKPD apa nih Kak? Dan gimana Kak selama bekerja di seksi tersebut Kak? Aku sendiri di Sekretariat Jenderal Pusat, khususnya di Biro Keuangan dan Aset, bagian akuntansi seperti nama bagiannya, kita nyusun laporan keuangan dari semester 1, triwulan, audited, pasti kan Anda tahu kan. Terus laporan keuangan yang aku susun itu di tingkat kementerian. Jadi kita itu mengkoordinasi laporan keuangan yang tingkat eselon 1 dan tingkat satker bawahnya lagi. Jadi kita yang menyusun LK tingkat kementerian gitu. Oke, berarti tetap di keuangan ya Kak ya, dan masih ada hubungan sama akuntansi ya Kak ya? Sangat berhubungan. Ya, saya biasanya kan takut ya kayak anak STEM tuh kalau misalkan ditempatkannya nanti ternyata beda nih sama yang dipelajari nih Kak. Nah, lanjut aja nih Kak. Berarti kalau misalkan matkul nih Kak, ngomong-ngomong matkul yang Kakak pelajari di PKN STAN itu, yang kiranya relate banget sama yang Kakak kerjain sekarang tuh apa Kak? Yang relate banget. Yang terutama paling relate itu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah itu benar-benar apa ya? Itu yang diterapin di kerja gitu. Karena kita nyusun LK itu pakai basisnya akuntansi pemerintah. Pedoman-pedomannya itu pakai akuntansi pemerintah yang udah kita pelajarin gitu kan. Terus yang kedua tuh TABK. Kalian pasti tahu TABK kan, teknik audit berbentuk komputer ya. Apa kepanjangannya ya kalau nggak salah. Pokoknya Excel lah. Jadi kita harus pandai pakai Excel lah semuanya. Karena nyusun LK ya buat worksheet, pakai ini apa namanya, terus pakai Excel gitu. Terus sama HKN ya, hitung keuangan negara ya. Soalnya kita benar-benar berkaitan sama PMK. Apa-apa pedomannya PMK, apa-apa baca PMK. Jadi kita PMK gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang pengen matkul akpemnya, kemudian TABK-nya, atau mungkin skill Excel-nya tersalurkan dengan baik ini bisa masuk di Kemendagri ya, karena ternyata masih ada juga nih, bahkan sangat relate ya kayak dengan akuntansi. Sangat relate banget akuntansi. Tapi ya ada juga sih yang enggak, yang penempatannya enggak yang nyusun LK gitu. Tapi rata-rata bagian anggaran biasanya kalau anak-anak STAN itu ditaruhnya. Tapi dimanapun itu kita bisa belajar gitu ya. Walaupun kalian di tempat yang enggak masuk sama matkul yang misalnya kalian kayak nggak pernah nih belajar ini dulu di kampus gitu misalnya. Tapi kan kalian bisa belajar sama orang-orang yang udah di sana, bisa minta ajarin, semua tuh bisa dengan belajar gitu. Kayak nggak ada yang telat sama namanya belajar. Oke, siap Kak. Nggak ada telat namanya belajar ya Kak ya. Oke Kak, kemudian kalau membahas ini Kak, bahas jam kerja sendiri di Kemendagri, kira-kira gimana Kak? Atau mungkin ada jam di luar kerja juga bisa diceritakan Kak? Jam kerja sih biasanya kita dari Senin sampai Kamis, itu jam 8 sampai jam 4. Hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 5, karena ada sholat Jumat kan. Terus kita ada fleksi, jadi fleksi itu kayak apa namanya, dari jam 8 sampai jam 8.59 itu toleransi 59 menit, nanti berapa menit kita telat dari antara 8 sampai 8.59 itu diganti di jam pulang. Biasanya kayak gitu. Terus kalau di luar jam kerja sih paling kalau lembur itu di saat kita lagi bulan-bulan nyusun LK. Itu biasanya ya emang agak overtime dikit gitu biasanya, tapi jarang kok. Biasanya ya di jam-jam kerja aja. Terus kalau di sekarang di Kemendagri itu full WFO, udah nggak ada WFH lagi. Oh gitu. Oke. Oke Kak, kalau jam kerja berarti ya masih normal standar kementerian lain juga lah ya Kak kira-kira nih. Kemudian kalau untuk beban kerjanya Kak, kira-kira gimana Kak di Kemendagri? Apakah sibuk banget atau mungkin malah kebalikannya Kak? Sebenarnya kalau beban kerja tuh nggak bisa dipukul rata satu kementerian ya. Jadi per bagian tuh bisa beda job desk-nya. Bahkan per satu bagian beda jabatan tuh bisa beda beban kerjanya ya. Tapi kalau aku pribadi sih nggak ada yang benar-benar kayak ini beban banget nih kerja di sini tuh nggak ada. Mungkin pas lagi bulan-bulan nyusun LK kan. Jadi bulan-bulan nyusun LK tuh ada bulan-bulan tertentu doang kan.
Kita harus koordinasi ke 11 eselon 1, kadang ada masalah-masalah yang baru muncul di dekat-dekat tanggal pengumuman LK, jadi kayak harus kejar tayang gitu loh. Jadi apa ya, agak pressure di situ dikit, tapi ya karena lingkungan kerja aku juga enak, terus teman-teman di ruangan itu juga enak, terus juga di bagian aku sih khususnya udah ada banyak cutting stand gitu sebelumnya, jadi helpful banget sih ke aku, kayak apa yang nggak tahu aku nanya, aku bingung tuh dibantu gitu, jadi nggak kerasa bebannya karena lingkungan kerjanya juga enak. Oke, jadi ya, ya standar juga lah ya Kak. Karena biasanya emang apa ya, sibukannya tuh di waktu tertentu. Ini tadi udah disinggung sedikit nih Kak tentang budaya dan lingkungan kerja di Kemendagri nih Kak. Gimana Kak lingkungan kerja dan budaya di sana Kak? Bisa dijelaskan? Enak-enak aja sih menurut aku, kayak ya di situ udah masuk tuh udah nggak pandang lulusan STAN, lulusan IPDN, lulusan apapun dari umum, PNS umum, PNS Iya. umum, itu udah nggak ada pandang-pandangan di situ lagi gitu. Jadi kayak semuanya sama PNS, semuanya saling bantu, semuanya kerja dan saling apa ya, saling sharing pengalaman gitu. Misalnya kita dari STAN kan kita lebih paham tentang keuangan, tentang anggaran, tentang akuntansi, apalagi laporan keuangan misalnya gitu. Kita sharing sama yang saya dari umum yang nggak lulusan ekonomi misalnya. Jadi kan dia pasti nggak paham tuh. Nah, atau misalnya mereka yang dari umum lulusan apa bisa sharing sama kita tentang apa gitu. Jadi ya lingkungan kerjanya fine-fine aja sih. Kalau budaya kerja nggak ada yang apa ya, nggak ada yang beda-beda banget sih dari kementerian lain, biasa-biasa aja menurut aku itu. Terus cuman kita itu pakai seragam terus budayanya, Oh jadi iya. kita Senin sama Selasa itu pakai PDH coklat, Rabu kita pakai putih, Kamis juga pakai batik, terus setiap Senin kalau di lingkup Sekjen itu ada apel pagi, tapi karena semenjak COVID ini kita apel paginya itu Zoom, via Zoom. Tapi nanti ada giliran setiap biro itu tuh jadi petugas apel. Biasanya gitu. Aku pun udah 2 kali ya jadi petugas apel gitu. Terus apa lagi ya, setiap tanggal 17 setiap bulan itu kita pakai baju korpring kalau Kemendagri. Oh, rata-rata kementerian Wah. lain sih jarang ya. Tapi kalau kita ada, termasuk itu masuk di Permendagri soalnya. Jadi kita harus ikutin. Oke, siap Kak. Tadi sempat disebutin nih sama Kakak nih, mungkin dapat menjadi perhatian nih, kan Kemendagri ini kan ada sekolah dinasnya ya Kak ya. Jadi kayak relatif banyak dari anak IPDN gitu kan. Nah, dengan hal tersebut nih Kak, kira-kira ada nggak Kak yang menjadi perhatian Kakak? Mungkin seperti perlakuan atau mungkin hal lainnya? eh, apa ya, mungkin kalian minimum ya perlakuan yang berbeda gitu antara kita sama lulusan IPDN maksudnya. Terus Iya. sebenarnya sih aku yang ngerasa di sini tuh nggak ada ya. Atasan kita itu, atasan aku sih tempatnya, atasan yang aku lihat-lihat juga semua atasan yang ada di Kemendagri itu nggak ada memandang kalau lulusan IPDN atau lulusan STAN atau lulusan dari CPNS umum, nggak ada. Jadi semuanya tuh punya porsi dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi misalnya kalau atasan yang mau membahas tentang keuangan, tentang anggaran, pasti kayak nanyanya sama anak STAN gitu. Jadi gimana ini. Nanti yang dari lulusan IPDN juga belajar dari kita gitu. Terus kalau misalnya urusan kepemimpinan nih, administrasi kepemimpinan. Jadi misalnya kita mau minta tanda tangan menteri itu ada alurnya kan, tanda tangan menteri itu. Biasanya yang tahu alurnya, tahu bagaimana kita apa ya, cara kita menghadap ke atasan itu kan dari anak IPDN, biasanya mereka lebih paham kayak gitu. Jadi kita belajar sama mereka bagaimana tata caranya, tata keramanya, alurnya gitu. Mereka lebih tahu biasanya. Jadi kita saling sharing aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak ini lulusan IPDN, ini lulusan STAN, nggak ada bedanya, sama aja. Oke, berarti suportif ya Kak ya. Sportif, Oke. sportif banget. Jadi nggak ada pembeda kok di sini. Bahkan apa ya, dulu kan IPDN kan banyak latihan fisik ya. Kalau kita kan nggak ada tuh sama. Kita juga nggak ada latihan fisik-fisik kok di Kemendagri. Oke, siap Kak. Oke, ini kalau misalkan masih bahas lingkungan kerja dan budaya nih Kak. Kalau misalkan kita dulu di STAN Hmm. kan erat kaitannya dengan Kementerian Keuangan ya Kak ya. Kita juga di Kementerian Keuangan tuh punya 5 nilai Kemenq gitu. Nah, kalau misalkan di Kemendagri gitu, apakah masih lekat dengan 5 nilai Kemenq itu Kak? Atau mungkin dari integritasnya atau mungkin hal lainnya Kak? Ya, tetap sih menurut aku sih ya sama aja sih. Ya. Masih nilai-nilai Kemenq itu diterapin di kementerian manapun diterapin.
Jadi kita Hmm. juga apa ya, integritasnya tinggi kok, sesuai saya apa yang kita lakukan sesuai dengan PMK, apa yang mau mengadakan apa juga harus sesuai PMK, dasar PMK. Dan kita tuh apa ya, kalau aku sendiri kan bagian LK tuh erat banget itu sama Kemenku, tuh sering sering rapat, sering macam, kita sering dengan narasumber dari Kemenku, jadi hubungan kita tuh erat loh sama Kemenku. Jadi kayak apa ya, kalau nilai-nilai Kemenku itu diterapin sih di mana aja sebenarnya. Jadi kayak pasti relate. Oke, siap Kak. Berarti aman ya, nggak terlalu harus adaptasi nih, karena memang nilai Kementerian Keuangan tuh di mana-mana juga diterapkan gitu ya Kak. Di Oke, mana-mana diterapin. kemudian Kak, iya, baik Kak. Kemudian nih ke soal selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya nih. Eh, ini kami pengen tahu nih Kak, kalau misalkan di Kementerian Dalam Negeri nih Kak, komponen penghasilannya nih ada apa aja Kak? Mulai penghasilan ya. Sebenarnya Iya sama Kak. sih kayak kementerian lain. Jadi yang ada gaji pokok, ada gaji pokok itu kan sesuai dengan golongan PNS kan, golongan kita apa. Terus tukin itu sesuai dengan kelas jabatan. Tukinnya Kemendagri ya standar lah kayak kementerian lain. Nggak yang setinggi Kementerian, tapi nggak serendah itu juga. Kalau tukin kita itu dari absen 50% dari absensi, 50% dari si kerja. Jadi nanti kita tuh setiap harinya itu harus ngisi si kerja apa yang kita lakuin hari ini. Nah itu nanti harus tercapai sampai menit efektifnya itu berapa gitu. Nah harus tercapai. Jadi kita harus setiap hari itu emang harus ngerjain, harus kasih laporan gitu, bukan laporan sih, kayak kita ngelis apa yang kita kerjain di web si kerja itu. Nanti di ACC sama atasan kita gitu. Hmm. Setiap bulan kayak gitu. Nanti baru kan tukinnya itu bisa dihitung dari situ. Terus ada uang makan juga. Uang makan sih dari absensi dan kehadiran. Itu aja sih. Terus ada THR sama kayak yang lain, gaji ke-13 juga sama kayak yang lain. Oke Kak. Terus tadi juga kan ada ini Kak, kalau misalkan kerjaan sampai malam, lembur gitu juga ada ya Kak ya? Ada, Kayak uang kalau lembur lembur gitu. tuh nanti biasanya ada SPT lemburnya, bisa dipertanggungjawabin, bisa dibikin uang lembur, cair uang lembur gitu. Tapi ada syaratnya minimal 1 jam setelah kerja. Terus kalau mau dapat tambahan uang makan tuh minimal 2 jam, minimal 2 jam dulu. Terus setiap harinya kalau hari biasa itu maksimal 4 jam cuma lembur. Oke, kalau ini Kak, em, untuk CPNS sendiri dapat berapa persen Kak? CPNS dari seluruh dapur tukin, kecuali uang makan ya, dapur sama tukin itu dari total total yang harusnya kita dapatin situ, kalau CPNS selama CPNS itu 80% dari situ, dari dapur dan Oke, tukin itu. oke, 80% ya Kak ya untuk CPNS-nya. Ini Kak, ada 80% pertanyaan ya. lagi nih Kak. Kalau untuk di Kemendagri sendiri untuk perjanjiannya apakah ada atau mungkin sering Kak? Perjalanan dinas ya. Iya. Kalau di Kemendagri sebenarnya, tapi tergantung ya, itu tuh nggak semua, nggak, aku nggak bisa mukul rata satu Kemendagri itu banyak dinasnya. Tapi kalau dari bagian aku sendiri itu lumayan Hmm. lumayan banyak, karena kita tugasnya mengkoordinasi eselon 1 mengkoordinasi di bawah kementerian itu. Eselon 1 satker yang di Kemendagri pun banyak, eselon 1 dan satkernya. Jadi IPDN aja banyak. Kita bisa koordinasi ke IPDN ini, IPDN ini, IPDN ini. Untuk koordinasi LK biasanya. Jadi yang bagian aku sih lumayan. Biasanya pusat tuh lumayan sering untuk perdin kalau penempatan pusat. Tapi nggak nutup juga untuk yang daerah itu juga perdin. Mereka biasanya kalau ada undangan dari pusat ke pusat gitu. Ada undangan dari daerah mana, mereka dari daerah mana bisa juga perdin ke sana. Kalau perdinnya itu ya keberuntungan dan rezeki gitu. Oke, bener Kak, siap Kak. Oke, tadi komponen penghasilan dari Kemendagri ya Kak. Oke, kalau sekarang bahas tentang fasilitas kantor nih Kak. Di kantor Kakak Hmm. sendiri gimana Kak fasilitasnya? Atau mungkin Kakak dapat kendaraan dinas atau mungkin ada rumah dinas dan lain-lainnya Kak? Enggak sih, kita nggak sampai ke situ. Paling fasilitas kantor apa ya? Biasanya dikasih laptop, BMN dalam bentuk BMN ya. Jadi kita dikasih BMN laptop,
Terus apa ya, nggak ada fasilitas yang buat pribadi banget, itu paling fasilitas tuh fasilitas bersama gitu, misalnya buat olahraga ada lapangan bulu tangkis, karena tiap biru itu ada Hmm. meja tenis meja ya, tenis meja namanya. Nah, itu doang sih kalau buat pribadi, nggak nggak ada. Hmm. Oke, Kak. Oke, lanjut nih, Kak. Kalau misalkan untuk jenjang karir sendiri, Kak, di Kemendagri ini gimana, Kak? Bidang karir ini, kalau bidang karir kan ya biasanya itu, kalau di kita untuk anak stan sendiri itu boleh lanjut S1 itu setelah 2 tahun kerja. Terus kalau untuk izin kuliahnya itu gampang sih. Rata cutting itu juga udah lanjut kuliah semua. Terus setahu aku kemarin udah yang D4 dari STAN juga buka untuk semua kementerian, dari Kemendagri pun boleh. Kalau S1 yang di luar, satu sendiri itu nanti setelah mereka S1 lulus ada penyetaraan jabatan biasanya. Dia ada tesnya itu kalau nggak Hmm. salah. Tes penyetaraan jabatan, dan itu nggak setiap waktu dibuka gitu. Jadi dalam setahun tuh mungkin bulan apa nanti dibuka penyetaraan jabatan. Nanti disesuaikan aja sama tanggal sama bulan kelulusan kalian S1-nya gitu. Terus kalau buat lanjut S2 itu di Kemendagri itu banyak banget tawaran beasiswanya. Nanti ada tawaran beasiswa dari ini, jadi banyak kok, nggak yang tertutup, saya nggak yang mandet di situ aja gitu. Karirnya itu bisa berkembang cepat. Ya, Kak. Kalau misalkan berarti untuk S2 tadi ada beasiswa atau enggak, Kak? Maksudnya kayak untuk tubel dan ibelnya gimana, Kak, di Kemendagri sendiri, Kak? Hmm, Ibel dan Tubel. Kalau kating-kating aku sih masih izin belajar ya kemarin. Tapi katanya mulai tahun ini itu udah nggak ada izin belajar lagi, namanya tugas belajar, tapi sistemnya kayak izin belajar. Jadi Hmm. ya nggak boleh meninggalkan kantor gitu. Jadi kalian boleh kuliah tapi tetap kerja sambil kuliah gitu. Kerja sambil kuliah. Aja sih. Kalau S2, kalau beasiswa ya boleh, berarti boleh meninggalkan kantor kalian karena kalian dibeasiswain program beasiswa dari yang kerjasama sama Kemendagri gitu kalau S2. Jadi boleh ke luar negeri, banyak kok tawarannya tuh, banyak banget dari Kemendagri itu. Dari apa sih, dari negara lain yang kerjasama sama Indonesia nanti ditawarin ke Kemendagri. Saya ada lagi beasiswa untuk PNS doang, ada lagi LPDP, banyak. Oke, berarti kalau misalkan S1 emang di tugas belajar memang belum pernah ya, Kak? Belum pernah ada ya, Kak? belum belum pernah ada Belum. yang tugas belajar emang meninggalkan kantor gitu ya, terus untuk Hmm. kuliah gitu, Iya. kayak belum ada sih tahu aku. Oke. Tadi kayaknya ini, Kak, aku mau nanya lagi. Tadi ada yang kelewat dikit nih. Kalau misalkan untuk Boleh. penyetaraan golongan tadi itu bentuknya berupa ujian atau mungkin secara otomatis, Kak? Ujian, Oh, kita harus ujian. daftar untuk ikut penyempurnaan golongan itu, daftar melampirkan ijazah S1 kita, ujian, Hmm. ada ujiannya gitu. Kalau mungkin Kakak udah pernah dengar belum, Kak? Kayak misalkan kesempatannya buat bisa lulus ujiannya tuh apakah besar atau mungkin agak susah gitu, Kak? Kebetulan kalau di Kemendagri itu ya, jadi yang baru jalan S1 itu baru mau lulus, jadi aku belum tahu sistem Oh apa gitu. namanya, sistem ujian penyetaraan golongan itu kayak mana gitu, karena aku belum, Hmm. yang kating-kating kita tuh belum ikut ujian itu. Berarti mereka baru mau lulus tahun ini deh rasanya. Nah, nanti mungkin setelah tahun ini baru bisa lihat aku gimana ujian penyetaraannya. Oke, siap, Kak. Berarti ujian ya, Kak ya? Ujian Oke, bener. Kak, kalau gitu. Hmm. Oke, terus kalau misalkan ini, Kak, eh, bahas tentang ini, Kak, kebijakan pernikahan di Kemendagri gimana, Kak? Pernikahan ya. Ya, apakah mungkin Kalau diperbolehkan atau mungkin gimana, Kak? boleh sih, boleh-boleh aja, sama kayak eh, kebanyakan rata-rata kementerian tuh ya peraturannya ya, biasanya nggak boleh itu satu bagian setahu aku. Jadi kalau satu bagian, salah satunya harus beda bagian bentuknya. Dia harus mutasi bagian atau gimana gitu. Setahu aku ya. Tapi kalau mau satu komponen ya nggak masalah sih sebenarnya.
Nggak ada yang terikat banget sih kalau pernikahan. Oke. Kemudian ini Kak, kalau untuk mutasi nih Kak, kira-kira yang di pusat apakah bisa apa jadinya di provinsi atau mungkin gimana Kak? Sama mungkin tadi kan masih ada hubungannya sama pernikahan Kak, apakah mungkin kalau misalkan kita mau ngikut suami atau mungkin ikut istri gitu, apakah ada hal khusus Kak untuk mutasinya nih Kak? Kalau mutasi ke Pemda itu, jadi Kemendagri itu pemerintah pusat, itu udah beda sama pemerintah daerah. Jadi Oh kalau iya. untuk pindah kementerian kayak gitu, pindah dari Kementerian Dalam Negeri ke Pemda, itu harus nunggu yang 10 tahun itu. Perjanjian 10 tahun. Hmm. Karena kita perjanjian itu sama menteri. Kan, perjanjian itu. Jadi kita bisanya pindahnya itu ke kantor vertikalnya Kemendagri. Yang sampai ada di IPDN, yang ada di IPDN itu ada di mana ya, persebarannya itu ada di Sumbar, Jakarta sendiri ada, di Kalbar, Sulut, Kalsel, Sulsel, NTB, Papua. Terus Balai Pemdes itu ada di Lampung, Jogja, di Malang, sama PPSDM Sumbar, PPSDM Bandung, PPSDM Jogja, sama PPSDM Makassar. Nah, paling yang di situ yang kita bisa pindah kantor vertikalnya. Tapi kalau untuk pindah ke Pemda, itu udah beda. Kayak Oh ibaratnya iya. kita pindah ke lembaga gitu, pindah ke kementerian lain. Nah, itu karena Pempus sama Pemda itu beda, nggak bisa disamain. Terus kalau untuk pindah ngikut suami, boleh kok diperbolehin. Tapi ya itu harus kantor vertikal. Tapi nanti kalau kita udah selesai 10 tahun, kita dari Kemendagri itu lebih punya akses buat pindah ke Pemda. Hmm. Cuma kita dari Pemda itu cepat menerimanya kalau dari saya bukan cepat sih. Urusannya ada urusannya ada bisa Hmm. lebih relate untuk pindah gitu loh. Tapi kalau dari kementerian lain buat pindah ke Pemda itu susah. Tapi kalau dari Hmm. Kemendagri, Pempus ke Pemda itu bisa. Tapi ya harus nunggu 10 tahun tadi. Kecuali ke kantor Oh, vertikal. Boleh. oke. Kemudian kan ini kalau misalkan udah kita misalkan penempatan di pusat nih Kak, em, seberapa mungkin kita bakal dipindahkan ke kantor vertikal Kak? Apakah mungkin Hmm, ada mutasi rutinnya atau gimana Kak? Nggak ada. jarang, jarang. Oh. Jarang Hmm. ada mutasi rutin. Biasanya ya udah di situ ya udah di situ aja. Paling yang aku sering dengar tuh pindah ini mutasi bagian itu jarang kok. Selama ini Hmm. anak kan juga dari awalnya di situ aja. Cuma Hmm. pernah, tapi biasanya pengajuan sendiri sih kalau dia pindah kayak gitu tuh. Pindah vertikal itu dia yang ngajuin sendiri mau pindah. Hmm. Entah ada apa, misalnya dia mau merawat orang tua di daerah gitu misalnya. Boleh, tapi yang ada kantor vertikal dari Kemendagri bukan pindah ke Pemda. Oke. Oke, terima kasih ya Kak buat sharingnya terkait mutasi nih Kak. Oke, buat sekarang nih lebih ke pengalaman Kakak nih. Ada nggak sih Kak culture shock yang Kakak alami selama bekerja di Kemendagri Kak? Dan gimana nih cara Kakak untuk ngehandle hal tersebut Kak? Apa ya kalau tertutup ya? Mungkin dari budaya Hmm, kerjanya Kak atau mungkin dari teman-teman di kantornya gitu Kak? nggak ada sih kalau aku sendiri ya. Kalau cocoknya ya karena aku nyusun LK tadi kan yang aku bilang aku nyusun LK tuh hanya di bulan-bulan tertentu. Jadi kayak pas selesai nyusun LK tuh kita kayak ini aku ngapain ya harus ngapain ya karena emang nggak harus ngapa-ngapain karena kita cuma mengkoordinasikan Hmm. dan membuat LK kementerian nih kalau bulannya udah selesai udah kumpul ke Kemenq udah kita harus menunggu bulan selanjutnya untuk nyusun LK lagi bulan Hmm. itu misalnya habis semester berarti nunggu triwulan gitu ya udah itu aja sih kayak ngapain ya kita gitu bahas awal-awalnya itu aja deh kayak ya udahlah nanti kan juga kegabutan ini diganti dengan kesibukan di bulan-bulannya itu aja sih. Hmm. Tapi kalau culture shock secara ini pekerjaan yang nggak pernah aku lakuin ini susah ini itu enggak sih. Semuanya familiar. Apa yang kita nggak tahu bisa kita tanya sama kakak-kakak sebelumnya juga bisa. Sama atasan sendiri juga bisa. Hmm. Gitu. Oke Kak, ini kalau misalkan untuk ini Kak, diklat kepegawaian di Kemendagri gimana Kak? Nah, kepegawaian, apa ya? Darah sih biasanya dia kalau diklat yang dari biasanya diadain sama Kemenq ya biasanya suka ngadain diklat-diklat gitu itu daftar biasanya kita jarang sih yang kita yang menawarkan diri kalau dari Kemendagri sendiri
Biasanya kita cuma ada penyuluhan dari BPSDM tuh via Zoom. Cuman kalau kita CPNS ya ada ini Laksar kan, tahu Laksar. Itu aja sih dikatnya jarang. Oke, Kak. Nah, ini Kak, ini lebih ke apa ya? Em, ke kebiasaan Kakak nih. Tadi kan Kakak bilang kalau misalkan lagi nggak nyusun LK agak agak longgar nih, Kak. Kalau misalkan kayak gitu, atau mungkin lagi libur kerja gitu, Kak. Kalau misalkan di daerah Kakak sendiri, di pusat ya, Kak ya? Biasanya Kakak, Iya. ada nggak sih, Kak, yang misalkan dekat sana tuh kayak tempat wisata, atau mungkin tempat, apa ya, hiburan yang bisa didatengin gitu, Kak? Di Tapi di pusat ya Bogor apa ya, ya kayaknya. liburan? Hah? Berarti ya, di situ aja, Kak. Ya nggak ada sih Lokasinya di mana, sebenarnya. Kak, kalau kantor pusatnya, Kak? Kalau kantor pusat, Setjen sendiri, yang di Jalan Medan Merdeka Utara itu yang di antara Mahkamah Agung sama TNI Mabes TNI AD. Itu yang sejajar sama istana, Hmm. sederet sama istana negara. Itu ada di situ Setjen, Ditjen Akil, Ditjen Polpum, Ditjen Hmm. Oda. Ada 4 S1 di situ. Sama Keuda, Ditjen Oda. 5 berarti, ada 5 S1. Terus kalau Ijen itu di depan Gambir, terus ada lagi Ditjen Dukcapil itu di Pasar Minggu apa ya, kalau aku juga lupa alamatnya mereka tuh. Pokoknya yang di pusat, yang di samping di Medan Merdeka Utara itu cuma 5 S1, termasuk Sajen. Ya berarti masih di Jakarta ya, kayak masih aman semua ya kalau misalkan di pusatnya ya, Kak ya. Oke, Kak, Oh, kalau gitu. sangat pusat itu, benar di pusat. Oke. Berarti nggak usah takut buat masalah tempat hiburan ya, Kak ya, karena di Jakarta gitu. Oh, Iya, Kak. Oke, kalau gitu nih lanjut Kak untuk selama ini nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak stigma yang selama ini tuh mungkin ada di Kemendagri tapi ternyata salah gitu. stigma, stigma apa ya? Hmm, apa nih emang yang kalian pernah dengar? Ah, Soalnya kalau aku misalkan nggak dari pernah aku sih ya Kak, ngerasain. kalau Hmm. dari aku karena mungkin Kemendagri ini kan erat kaitannya dengan ini ya Kak ya, kayak IPDN gitu Kak. Mungkin aku kayak ngiranya tuh Kemendagri itu yang militer kayak gitu Kak. Atau mungkin gimana Kak? Oh, nggak Karena sama tipikal sekali juga nggak. kan ini, Kak. Nggak dong. Nggak sama sekali nggak. Mereka ya Enggak ya? yang militer fisik ya, lebih ke latihan fisik ya mereka sebenarnya. Hmm. Itu ya selama pendidikan aja kok mereka tuh kayak gitu. Pas di kerja juga nggak ada di pusat, apalagi kita benar-benar kerjanya tentang administrasi, jadi nggak ada sama sekali yang tentang fisik-fisik kayak gitu. Bahkan latsarnya cuma latsar biasa, latsar sama lam udah gitu aja. Hmm. Oh ya kalau latsarnya dulu berarti sekali di awal itu ya Kak ya? Iya, pas Hmm. CPNS itu di awal. Berarti juga nggak ada kegiatan yang semi militer itu ya Kak untuk latsarnya mungkin. Tidak ada sama sekali. Oh, enggak. Karena mungkin kalau Aman-aman eh, aman. mungkin apa orang tuh kayak ngeliat Kemendagri itu kayak yang tek 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 gitu kan Kak. Jadi mungkin ada stigma-stigma kayak gitu. Tapi ternyata enggak ya Kak ya. Santai ya Kak ya. Santai, santai banget. Oke, ini udah agak akhir-akhir nih pertanyaannya nih. Kira-kira nih dari kakak sendiri, kenapa kita nih alumni PKN STAN harus mempertimbangkan Kemendagri untuk tempat kita mengabdi nanti? Kenapa harus mempertimbangkan Kemendagri ya? Biasanya anak STAN itu selalu mempertimbangkan tentang kesempatan pendidikan. Sedangkan kalau di Kemendagri itu kesempatan pendidikannya itu besar dan banyak, tawaran beasiswa juga banyak. Jadi yang satu poin itu bisa kalian amankan gitu kalau di Kemendagri. Terus di kementerian itu kan biasanya paling gadang-gadang itu perjalanan dinas ya. Kemendagri itu, apalagi kalau di pusat ya, di Hmm. daerah pun juga masih ada perjalanan dinasnya. Bisa kalian ke daerah-daerah, soal daerah sini, daerah situ. Banyak yang bisa dikunjungi. Kemendagri itu semua gitu. Bahkan Pemda pun kita bisa kunjungan ke Pemda itu bisa. Hmm. Kalau karena Pemda pun biasanya dapat anggaran yang dari pusat gitu untuk program apa gitu misalnya. Nah itu kita bisa ke sana untuk memantau program itu. Atau mereka punya BMN, barang milik negara, bisa dipantau juga dari pusat ke sana. Jadi
kesempatan kalian untuk pergi ke setiap sudut daerah di Indonesia ini tuh besar gitu. Tapi aku Hmm. nggak menjanjikan ya, menjanjikan kayak kalian pasti pasti bisa kesini enggak. Tapi kesempatannya besar. Terus apa ya, kalau dibilang sesuatu untuk mengharuskan kalian memilih kementerian ini tuh yang nggak ada sih yang mengharuskan itu ya. Jadi sebenarnya kalian tuh harus prepare yourself gitu. Dimanapun penempatan di kementerian apapun, itu setiap tempat itu pasti punya plus minusnya masing-masing. Jadi kayak nggak ada yang kementerian itu yang sangat plus gitu. Pasti ada minusnya juga. Jadi dimanapun itu sama aja. Jadi nggak ada yang harus kenapa emangnya kayak kita harus kementerian ini deh. Semuanya harus kementerian ini. Kenapa emangnya? Karena kementerian ini ya dari balik positifnya itu pasti ada minusnya. Jadi setiap kementerian itu sama aja. Hmm. Oke, siap, Kak. Kalau boleh tahu, Kak, nih angkatan Kakak yang di Kemendagri ada berapa orang, Kak? Ramai banget nggak, Kak? Angkatan aku 18, 18. 18 orang. Dan semuanya di pusat ya, Kak, ya? Nggak ada yang di vertikal. 18 orang semuanya di pusat. Semuanya di pusat. Oke. Oke, Kak, ini kita udah tiba-tiba udah closing statement aja nih, Kak. Nah, nih dari Kak Chai, Aduh. mungkin bisa memberikan closing Hmm. statement nih, Kak, atau sekaligus memberi ini, Kak, pesan atau mungkin tips untuk teman-teman STS 19 dalam memilih penempatan uh, nantinya, Kak. Oke, udah sampai di closing statement lah. Jadi pesan aku, tapi kayaknya ini udah aku sampai tadi di awal, tapi aku sampein lagi sekali lagi. Pemilihan penempatan itu kalau itu dari diri kalian sendiri gitu. Itu eh, di samping IPK, SKD, tekanan orang tua, tekanan sana sini itu balik ke diri kalian sendiri. Tanya sama diri kalian sendiri, kalian tuh maunya di mana, penempatannya apa. Seenggaknya kalau kalian nggak masuk, tapi kalian udah ngambil pilihan itu di situ gitu. Terus apa ya? Kita tuh nggak pernah tahu penempatan ini tuh sebenarnya apa base dan standarnya itu apa, kita pun nggak ada yang pernah tahu. Dari angkatan pun nggak ada yang tahu gitu, entah itu IPK, entah itu SKD. Bahkan IPK dan SKD yang tinggi pun nggak menjamin juga dia mendapat ke kementerian yang emang dia pilih dan emangnya favorit gitu, nggak menjamin kan. Jadi jangan terlalu apa ya, mengunderestimate diri sendiri gitu dengan IPK dan SKD aku Hmm. yang segini tuh aku nggak mungkin nih masuk dalam sini gitu. Nggak apa-apa, pilihan itu ada karena emang kalian tuh untuk memilih gitu. Dan dimana yang aku bilang tadi, mau kalian taruh pilihan 1, 2, 3, bahkan nggak kalian taruh di pilihan pun, kalau emang benar rezekinya di situ, ya pasti kalian masuk di kementerian itu. Dan kalian tuh emang harus siap, emang nandamin dalam diri sendiri kayak di kementerian manapun, kalau akunya bisa menempatkan diri, aku pasti bisa maju. Aku pasti bisa jalan, bisa berkembang di situ, dimanapun kementerian itu. Harus ada acceptance di diri kalian gitu. Jadi jangan kayak banyak sih yang tulisan aku tuh kayak denial gitu jadinya. Aku nggak mau di kementerian ini, aku nggak suka. Jadi menjalani hari-hari itu berat rasanya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Cai atas closing statement-nya, Kak. Oh ya, Kak, ini apabila Kakak berkenan, apakah ada nih, Kak, kira-kira sosial media atau media lainnya yang bisa dihubungi, Kak? Siapa tahu teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut, Kak. Mungkin Oh, Instagram atau Twitter. boleh. Instagram ya, paling Instagram ya atas nama aku sendiri, Cairun Isabella. Sharon Boleh Isabella. ya guys, tanya-tanya di sana. Siap, Kak. Baik, akhirnya terjawab sudah hal-hal yang perlu kita ketahui nih dari Kemendagri, mulai tadi deskripsi, terus ada beban kerja, komponen penghasilan, kemudian kebijakan lanjutan pendidikan, mutasi, dan hal lainnya seputar Kemendagri. Jadi, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Chai yang telah berkenan untuk sharing bareng kami nih, Kak. Semoga apa yang disampaikan Kakak tadi dan juga sharing kita tadi, Kak, bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman alumni 2022 atau mungkin STA 19 ini dalam memilih instansi setelah lulus nantinya. Sudah lulus sih, nanti setelah ini, Kak. Oke, Habis juga ini terima kasih ya buat teman-teman yang penempatan. Iya.
Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay nonton sampai akhir. Semangat, semoga diberi penempatan di instansi yang terbaik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Kalau begitu, saya Aga mohon izin pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, Amin, amin, wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh.